Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Ini adalah pertemuan kedua kita setelah kemarin kita mempelajari tentang hakikat biologi, pengertian biologi, manfaat dari mempelajari biologi, serta eh, langkah-langkah kerja ilmiah kemarin kita sudah mempelajarinya. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sekarang Ustadz sedang berada di laboratorium biologi. Makanya Ustadz menggunakan jas lab ya ini ya. Baik, kita langsung saja. Biasanya laboratorium itu berada di perkantoran ya atau di instansi pemerintah maupun di lembaga-lembaga yang milik swasta dan ada juga di pabrik-pabrik. Nah, itu ada laboratoriumnya biasanya. Nah, kalau di sekolah kita memiliki 4 laboratorium yaitu laboratorium biologi, kimia, fisika, serta laboratorium komputer. Setiap instansi atau setiap unit kegiatan kerja, terutama menyangkut banyak jiwa manusia, selalu harus dipikirkan pula keselamatannya, karena laboratorium adalah tempat bekerja karyawan, dosen, asisten, mahasiswa, serta siswa, maka perlu dipikirkan keselamatan kerja dalam laboratorium tersebut. Ya, tentu saja kita harus menjaga keselamatan dimanapun kita berada ya. Namun kalau di laboratorium itu harus ada yang sifatnya khusus. Nah, kenapa harus khusus? Nah, karena di laboratorium itu ada beberapa hal yang harus kita bedakan ya di antara tempat yang lain. Di antaranya adalah tempat bekerjanya, serta alat dan bahan yang tersedia, hubungan antar pekerjanya, praktikan, asisten, mahasiswa, dosen, dan lingkungannya. Ini harus kita jaga bersama, baik kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan saat bekerja di laboratorium nantinya. Baik, keselamatan kerja di laboratorium ini hal-hal yang harus kita pahami bersama ya, karena di laboratorium itu banyak perabotan serta alat-alat yang rawan rusak ya, atau rawan pecah, rawan rusak gitu. Serta biasanya harganya itu yang tidak murah. Makanya kita kalau di SMA itu memiliki laboratorium harus dijaga bersama. Laboratorium dengan perabotannya, misalnya ada beberapa alat yang terbuat dari gelas ya. Ini saya tampilkan. Nah, ini gelas pirek ini kalau jatuh jelas pecah ya. Tidak perlu percobaan ya. Ini kalau dari kaca ini kalau jatuh pasti pecah atau ada juga yang berasal dari besi. Nah, dan campuran bahan lainnya ya tentunya. Ada besi, kaca seperti mikroskop ini yang harganya lumayan mahal ya. Kita juga memiliki mikroskop yang binokuler maupun mikroskop yang elektrik. Nah, itu lebih mahal lagi. Jadi kita harus menjaganya bersama. Serta banyak komponen listrik yang bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Kecelakaan itu bisa dari akibat kebakaran, bahan kimia, bahan fisika ya, semuanya bisa menyebabkan kecelakaan apabila kita tidak hati-hati dalam penggunaannya. Serta kalau di laboratorium biasanya ada label bahan kimia berbahaya serta harus ada pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya. Nanti kita akan pelajari macam-macam kecelakaan kerja dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu ya. Beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan kimia. Ini yang perlu kita ingat. Semua bahan kimia harus tersimpan dalam botol atau kaleng yang sesuai dengan tahan lama. Sebaiknya disimpan di tempat-tempat yang kecil dan cukup untuk pemakaian sehari-hari. Ya. Nah, sebaiknya di tempat kecil dan cukup untuk sehari-hari karena kalau kebanyakan nanti juga mubazir ya, karena bahan kimia itu ada masa pakainya. Tempat persediaan untuk jangka panjang harus disimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus atau gudang dalam tanah misalnya. Ya, kalau ini menghindari dari ledakan ataupun reaksi kimia antar bahan-bahan tersebut sehingga bisa menyebabkan kebakaran ataupun hal-hal yang lain ya. Makanya harus di dalam tanah atau di dalam gudang. Kalau kita di SMA itu sudah memiliki tempat penyimpanan tersendiri berupa etalase dan ada juga yang etalase dengan sorong di atasnya. Jadi insya Allah aman ya. Setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin untuk menentukan apakah bahan tersebut masih dapat digunakan atau tidak. Dan perbaikan label yang biasanya rusak. Bahan yang tidak dapat digunakan lagi harus dibuang dan dimusnahkan di
tempat sampah yang khusus ya. Di kita juga ada ya setiap bulan ataupun setiap 2 minggu sekali nanti ada pengecekan laboratorium, biasanya ada siswa maupun siswi yang bertugas di situ. Ada ekstrakurikuler yang khusus untuk, pengamatan nanti, 2 minggu atau 1 bulan sekali dicek, laboratorium baik fisika, kimia, biologi. Semua bahan harus diberi tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang diperlukan, misalnya nama bahan, tanggal pembuatan, jumlah, asal bahan, serta tingkat bahaya yang mungkin. Nah, karena ini untuk menghindari terjadinya kesalahan ya saat penggunaan bahan nantinya. Jadi harus ada namanya, harus ada tanggal pembuatannya, jumlahnya itu berapa, satu botol misal 200 mili ya. Ditulis ya 200 mili. Asal bahannya dari apa ya, bisa berupa merek, pabrik, dan lain-lain, serta tingkat bahaya yang mungkin. Hmm. Nah, kita akan pelajari beberapa bahan-bahan yang di situ ada tandanya dan bisa menyebabkan bahaya nanti. Ini adalah salah satu contoh tanda atau simbol yang biasa digunakan dalam laboratorium ya. Namanya adalah bahan poison yang bahan-bahan yang bersifat racun. Nah, kalau ini flammable adalah bahan yang mudah terbakar, jadi kalau ada tanda ini di suatu tempat ya atau suatu wadah itu bisa mudah terbakar. Kemudian ada korosif, yaitu bahan yang dapat merusak jaringan hidup, tandanya seperti ini. Ini jangan sampai kalian kena tangan ya ataupun kena kulit. Ataupun nanti kena bisa langsung dicuci menggunakan air mengalir dulu, baru nanti dengan sabun dan air mengalir lagi. Ini adalah bahan korosif, tandanya seperti ini. Kemudian iritan. Nah, sedikit saja masuk ke dalam tubuh dapat membakar kulit, selaput lendir atau sistem pernapasan. Ini adalah simbolnya. Jadi ada simbol seperti ini, jangan sampai kena kulit ataupun masuk ke dalam tubuh karena bisa menyebabkan kerusakan jaringan pencernaan maupun pernafasan, seperti itu. Ada juga bersifat toksik, sedikit saja masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian atau sakit keras. Ini bahannya seperti ini ya. Simbolnya tengkorak, ada juga tulang belulangnya. Ini jangan sampai masuk ke dalam tubuh ya, terminum ataupun termakan. Hanya di dalam tata tertib yang ada di laboratorium itu tidak boleh minum ataupun makan. Nah, di dalam laboratorium. Nanti kalau ada yang saat praktikum minum atau makan di laboratorium pasti dikenakan sanksi-sanksi yang sudah tertera di tata tertib laboratorium kita ya. Oxidizing agent. Nah, ini adalah bahan yang dapat menghasilkan panas bila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada bahan eksplosif, ini bahan yang mudah meledak bila kena panas, api atau sensitif terhadap gesekan atau goncangan. Bahannya seperti ini, bentuk simbolnya seperti ledakan ya, explosion risk. Jadi mudah meledak. Ada juga bahan radioaktif, yaitu bahan-bahan yang menghasilkan sinar-sinar radioaktif. Nah, ini bisa juga merusak jaringan di dalam tubuh, tapi biasanya jaringan yang di dalam ya. Ada juga ini high voltage atau peringatan tegangan tinggi, lambangnya seperti ini. Ada tegangan tinggi di suatu tempat. Misalnya colok-colokan listrik ini ada ya tanda seperti ini. Ada juga ini yang sering ya kita lihat dimanapun berada, itu no smoking, area dilarang merokok. Jadi di laboratorium biologi walaupun nanti tidak ada tanda seperti ini, tapi kalau di lingkungan sekolah kita itu tidak ada yang merokok ya. Karena ya bisa mengganggu pernafasan serta aktivitas orang lain ya. Kita juga harap kalau siswa-siswa sekalian itu jangan ada yang merokok dahulu ya sebelum nanti bisa menghasilkan sendiri karena merokok itu bisa menyebabkan ya penyakit dan ketergantungan biasanya seperti itu. Susah kalau sudah merokok itu berhenti. Ini tanda untuk tidak merokok ya, dilarang merokok di daerah tersebut. Ada juga tanda seperti ini,
yaitu area dilarang menyalakan api. Ya, sudah jelas sekali ini adalah korek dan menggunakan api silang yang tidak boleh. Beberapa tanda juga ada seperti ini ya, ada animate hazard, sub instrument hazard, head hazard, glassware hazard ya, semisal hazard dan lain-lain. Ini adalah tanda-tanda yang biasa di laboratorium. Ya, untuk keterangannya nanti siswa-siswa sekalian boleh mencari sendiri. Kalau sudah terangkan lebih dalam nanti malah ya terlalu panjang durasi videonya ya. Nanti malas nontonnya. Nah, ini juga tanda peringatan dengan bahasa Inggris ya. Ini sama tadi udah jelaskan, ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar, toksik, juga menyebabkan korosi dan iritan. Ini simbol dari ya keselamatan kerja di laboratorium itu ya. Ini no access for uninsured person. Ada beberapa simbol yang nanti dipelajari di pertemuan berikutnya. Ada safety symbol, kalau yang ini tadi juga sama ya, banyak sekali simbol-simbolnya, ada yang seperti ini, always keep emergency exit clear. Nah, harus ada pintu emergency seperti itu ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada simbol seperti ini juga. Ya, macam-macam ya simbolnya ya. Serta ya sampah. Di laboratorium itu berbeda ya, harus ada tempat sampah tapi tempat sampahnya yang berbeda. Setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus, sampah cair yang tidak buang di saluran air hujan atau saluran septic tank, tempat sampah cair bahan kimia, tempat sampah reaktif dan sampah radioaktif, serta sampah biasa pembuangan air cucian. Ini adalah harus ada di pengelolaan sampah di laboratorium. Jadi tempat sampah cair dan bahan kimia itu memiliki tempat sampah sendiri, ya. Jadi jangan dicampurkan dengan bahan yang lain, ya. Kalau bahan kimia, serta tempat sampah reaktif ini juga harus sendiri. Simbol-simbol yang tadi sudah ya, sampah radioaktif, sampah biasa, dan pembuangan air cucian. Jadi jangan sampai nanti sampah kimia yang kita gunakan saat praktikum itu dibuang di pembuangan air cucian yang ada di laboratorium. Itu akan masuk ke dalam saluran septic tank ataupun saluran ke warga sekitar ya, itu sangat berbahaya. Cairan-cairan tersebut bisa mencemari air yang ada di air ataupun tanah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini adalah pertolongan pertama dalam saat kecelakaan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, gitu ya. Dari luka bakar, mata kemasukan benda asing, luka tergores, bahan kimia, keracunan, kejutan listrik, membalut luka, pingsan, radiasi, dan zat radioaktif. Pentingnya keselamatan dan keamanan laboratorium yaitu saat melakukan eksperimen dapat menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan dapat juga membahayakan. Ya, kita memang kalau di Ustadz sendiri senang ya melakukan eksperimen-eksperimen yang menantang seperti di biologi, kimia maupun di fisika itu ada eksperimen-eksperimennya. Dan eksperimen itu melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya, menggunakan benda tajam, menggunakan alat elektrik, menggunakan api atau pemanasan. Oleh karena itu, dosen atau guru harus mempunyai mencegahnya, begitu pun siswa harus mengetahui bahaya apa saja yang mungkin terjadi agar kecelakaan dapat dicegah. Perlu kehati-hatian dan konsentrasi yang tinggi dalam melakukan pengamatan yang ada di laboratorium nantinya. Nah, tapi kalau ada kecelakaan, kita harus siap siaga setiap kecelakaan tersebut ya. Apabila ada kecelakaan, kita harus siap dan minimal tahu tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebab terjadinya kecelakaan itu sangat beragam, kurangnya pemahaman tentang sifat dan karakter bahan-bahan kimia, seperti tadi ya, misalkan buahan yang korosif atau iritan ya, kalian pegang kemudian pakai tangan, nah itu sangat berbahaya. Jadi harus paham dari simbol-simbol dan karakter bahan kimia. Kurang jelas petunjuk praktikum atau kurang bimbingan dan pengawasan guru terhadap siswa ketika praktikum. Ya, ini kalau ini memang ada beberapa ya, tapi biasanya ini sangat jarang. Insya Allah Ustadz akan mengawasi kalian dan memberikan petunjuk yang lengkap ya nantinya saat praktikum.
Kurang tersedianya fasilitas keamanan dan perlengkapan perlindungan yang memadai. Nah, kalau nanti di praktikum biologi, insya Allah ada APD ya, alat pelindung diri. Nah, ada juga jas lab, kemudian ada masker gini ya. Ada juga nanti sarung tangan, pokoknya insya Allah lengkap ya kalau di biologi. Kurang taatnya siswa dalam mematuhi peraturan laboratorium. Nah, nanti ada tata tertib yang ada di laboratorium, Ustadz sudah printkan besar sekali, kalian tinggal baca ya. Tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya, kurang bersikap hati-hati saat praktikum. Nah, itu adalah sebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Seterap ini tidak terjadi sehingga nanti saat praktikum maupun pengamatan kita selamat ya, serta ada ilmu yang bermanfaat nantinya. Jika terjadi kecelakaan, setiap orang, guru, siswa, laboran harus tanggap menghadapi kecelakaan, bertindak efektif dan efisien. Kenali kondisi mulai dari gambaran kecelakaan, sebab kecelakaan, kemungkinan tindakan atau tentukan prioritas penyelamatan korban atau menangani penyebab kecelakaan sesuai dengan kondisi. Ambil tindakan yang kecil resikonya. Jadi apabila nanti ada kecelakaan itu yang ditolong itu korbannya dulu atau penyebabnya. Kalau ada kebakaran misalnya nanti ada peralatan yang terbakar ataupun meledak yang ditangani dulu itu korbannya ataupun siswanya. Nah, itu yang harus diambil tindakan yang kecil resikonya. Serta harus tanggap dan cepat ya. Jangan kalau ada kecelakaan malah mikir-mikir dulu, ini mana ya ini. Nah, itu malah keburu nanti semakin melebar. Pertolongan pertama pada kecelakaan dimaksudkan untuk memberikan perawatan darurat sebelum ditindaklanjuti oleh dokter. Tujuan P3K adalah menyelamatkan korban, meringankan penderatan korban, dan mencegah cedera yang lebih parah, serta mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan medis datang. Ini adalah pertolongan pertama yang akan kita pelajari nanti dari pokok tindakan pertolongan pertama itu yang pertama adalah tidak panik, perhatikan napas korban, jika terhenti lakukan napas buatan. Ya. Kemudian hentikan pendarahan, perhatikan tanda-tanda shock, jangan memindahkan korban terburu-buru, pastikan luka yang dialami korban jangan menambah cedera korban. Ya, seperti Ustadz yang bilang tadi ya, jangan sampai keinginan kita menolong malah membuat korban lebih parah ya. Jadi nanti kalau ada patah tulang di sini misal ya dalam percobaan apapun ya, baik di sekolah maupun di tengah jalan itu harus kita menanganinya itu gimana. Yang pertama adalah jangan panik ya, serta perhatikan napas korban masih hidup atau enggak ya. Kalau yang berhenti harus dilakukan napas buatan dan seterusnya. Setelah ini nanti Ustadz akan berikan PowerPoint ya tentang penanganan dari luka bakar, bagaimana menanganinya ya, serta luka benda tajam atau tumpul, bagaimana penanganannya, cedera di bagian mata, shock, pingsan, keracunan, dan itu saja ya. Itu adalah beberapa tadi kecelakaannya di laboratorium yang biasa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk selanjutnya nanti Ustadz akan berikan LKPD seperti biasa. Jadi kalian nanti mengerjakan LKPD di Word ya, Microsoft Word maupun di kertas kemudian difoto serta dilampirkan di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Google Classroom boleh dan di chat WA Ustadz juga boleh ya. Ini adalah pertemuan kedua kita, semoga bermanfaat ya tentang keselamatan kerja di laboratorium. Tadi sudah kita kenalan dengan simbol-simbol serta berbagai macam alat dan bahan yang ada di laboratorium kita. Serta juga ada tentang penanganan dalam kecelakaan saat kerja di laboratorium ya. Tadi ya saat ada luka bakar, saat ada shock dan lain-lain.
Semoga ada hikmah dan manfaatnya dalam pembelajaran biologi kali ini. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.